lengkap aja gitu. Lu bayangin kan gimana susahnya ngobrol sama Acan, anjing susah banget. Tahu. Oh lu ntar lagi ngerokok cepet banget hilangnya. Mbak isi cepet ya. Masa kok Kacamata juga sih. Gak usah deh, gue hadap sini aja. Tapi kayak gue in frame nggak begini? In frame Enggak, aman lah. Langsung aja dari awal aja. King Acan, tadi kita udah ngobrol, cuma keputus. Ulang lagi dah. King Acan seorang ilustrator, seorang lowbrow artis, punya Wahyudi Motor, brandnya dia. Lalu seorang komikus. Itu isi hari ini, termasuk detail motor dia. Apa panggilan motor lu? Viper. Kenapa gue bisa bilang dia artisan? Pertama, dia adalah lulusan IKJ yang patternnya berarti seni. Yang kedua, karya dia menurut gue, kalau lu ngeliat itu lu kebayang udah Acan, udah gitu aja sih. Itu menurut gue bisa manggil dia ya seorang seniman. Kebetulan lowbrow juga atau Iya sih, lebih kayak ya seniman lowbrow aja sih gitu kan. Cuma gue kayak Chan, jadi sebagai ilustrator gue kan ngelihatnya influence vintage chopper Amerikannya gede banget sih. Gimana? Bener gitu? Atau ada triggernya deh, lu kenapa bisa sengulik itu di situ? sebenarnya tuh dulu awalnya gue doyan karya-karyanya Eptot. Karya-karyanya Eptot kan justru lebih tua daripada, nggak lebih tua dari tradisional chopper sih, cuma akhirnya budayanya jadi pop tuh hampir barengan. Eptot yang duluan justru. Eptot tuh yang mana? Yang bikin rafting. Drafting Method. Dan situ lo itu mendalami. Di situ gue suka ininya, suka karya-karyanya dia. Jadi Lain-lain tarikannya. custom banget tapi wild gitu, liar aja gitu. Gue masih bisa ngerti apa itu, apa wujud yang dia mau gambar, saya fokus, tapi dengan gayanya dia. Sampai bahkan dia kan juga bikin mobil juga kan, bikin showroad gitu tuh mobilnya. Ada yang mesinnya nyampe 2 gitu, terus bubble top gitu. Menurut gue kayak aneh aja buat era mid century gitu kan. Tahun-tahun 60-an ya? 50-an masuknya ya? 60-an awal lah. Oke, itu tapi ini ya, gue ngeliat lu juga mainin di garis-garis ataupun influence gambar lu ya, di gambar lu itu ada influence tahun 80. Maksud gue kayak lu pernah bikinin siapa, Om Church of Chopper ada apa? Cover racer model-model bodi kotak kayak Suzuki Katana gitu. Itu gimana mas? Lu ada influence ke performance juga? Iya banget. Iya banget. Walaupun gue sebenarnya nggak pelaku utama gitu ya, nggak pelaku langsung. Tapi gue dalam performance. Okay. Tapi gue hidup dan berdampingan sama teman-teman gue yang ngejalanin itu gitu, kayak bener bengkel balap, turun balap ke Sentul gitu, turun balap liaran gitu kan. Gue tinggal dan nongkrong di daerah situ, emang cuma tinggalnya di daerah situ, jadi kayak influence-nya emang kampungnya sendiri yang bikin gue jadi begitu gitu. Oke, jadi memang apa ya? Karena gini, gue ngelihat motor lo si Viper ya, dengan ilmu lo yang menurut gue dalam banget soal traditional chopper, art tahun 50-an. Cuma si Viper ini detailnya ya lokal street performance-nya Indonesia lah. Dari aksesorisnya lah. Gue juga sebenarnya kurang gitu paham lah, tapi ini kombinasi nih ya. Lu ada pakai shockbreaker belakang hammerhead, tapi lu pakai arm Bipro. Konsepnya gimana sih ini si Viper ini? Jadi justru karena gue
memanfaatkan gue main sama siapa gitu dan ilmu pengetahuannya ada di situ gitu ya. Gue nerapin itu ke diri gue, bahkan ke motor yang gue bangun juga sih. Jadi kayak gue nggak tahu nih cara ngukur ban belakang kalau misalnya velgnya ukuran segini bannya berapa yang bagus stance gitu. Gue nggak tahu itu awalnya, cuma pas nongkrong sama anak-anak ninja gitu, sama anak-anak yang emang biasa setup kaki-kaki gitu kan, ganti berubah gitu, itu justru mereka ngasih masukan yang menurut gue kayak masuk akal gitu. Lo beliin pospon aja bang, gini ukurannya. Jadi mereka ngitungnya itu beneran dari ukuran ban sampai ke tenaga mesinnya itu sanggupnya seberapa gitu. Makanya jadi ada efisiensi di situ. Mikir kayak ya itu gue terapin aja udah, mereka ngarahin ke sana gue ikutin, ganti karbu lah apalah gitu. Ada orang-orang yang nyekokin juga sebenarnya di belakangnya. Cuma gue menikmatinya itu dalam artian kayak ya gue main sama mereka gitu. Jadi kalau gue terapin ya nggak apa-apa juga, karena biasanya orang tuh kalau bikin karya gitu ya biasanya tuh terinfluence langsung sama latar belakang tempat dia tinggal, lingkungan gitu. Itu yang pasti sih dasarnya kenapa ada sebutan lo bro itu tadi mas gitu. Sebenarnya sesederhana itu doang sih. Oke, jadi gue ngeliatnya berarti lu beberapa komunitas nih. Jadi maksud gue dari lu make TK hub buat depan, lu pakai seatnya apa nih apa jok lu depan Bed style gitu lah. dari siapa nih? Ini bikinannya Hero. Hero. Oh bukan ini ya, bukan yang asli itu. Siapa yang Amerika? Oh, Riverside. River, bukan ya? Aduh, kalau Riverside lumayan juga kan harganya. Lokalnya kelihatan banget dari si CB yang lu biarin CB. Sebenarnya ini atau gini kan ada orang juga gini. Gue udah terlanjur ke branding dengan motor ini nih, jadi gue gak mau ngilangin identity si motor dari dulu sampai sekarang. Ada kayak gitu juga gak sih? Ada, tapi paling kayak di 30% paling ya, atau 29% gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia tuh lebih ke identitas aja sih sebenarnya. Si CB gitu. Gue lo pengen mempertahankan, gue udah pakai CB loh, tapi kayak lo begini gitu. Iya. Dan kebanyakan kan sebenarnya alasan-alasan dasar di balik ini tuh karena gue mulai kayak ngerasain motornya aja nih. Kalau misalnya pengereman depan kurang pakem, gue mesti ganti. Cuma ganti gimana caranya biar tetap cantik, nyari part-part yang ada yang jual dan cukup proper gitu. Walaupun lokal ya nggak apa-apa menurut gue gitu, karena motornya juga CB gitu. Pasti orang masih mikir kayak lu kalau effort terlalu berlebihan di CB tuh ya mini, jadi barang mahal belum tentu cakep. iya, kalau gue masih ngebangunnya masih by design sih sebenarnya gitu. Tes lah ya. Tes, iya. Dibeli Justru pengetahuannya itu gue belajar dari teman-teman yang lain yang lebih tahu gitu. Ada apa pet debu buat si sealnya, itu detail-detail gitu dipelajarin juga. Itu tuh lumayan American tapi FU. Ini sih. Jadi justru gue sebenarnya kalau misalnya ngebangun CB itu senangnya banyak orang yang udah ngakuin partnya tuh banyak yang bisa dipasang karena emang kan kelasnya sama gitu ya. Terus ukuran-ukurannya juga nggak jauh beda gitu. Gue justru alasan gue kenapa pakai esok depan itu awalnya karena emang protektor debunya itu gitu. Karena emang bentuknya kayak tangan lagi ngefak aja gitu, kayak nyolot gitu. Terus gue sering lihat itu nempel di motor flat track gitu kan. Itu dia satu yang nggak bisa gue bayangin dari tadi ya flat track, cuman dia bisa loh melihat itu sebagai tangan. Oke. Lu pakai mesin tetap kelihatan kurus. Baju apa kaki-kaki juga lu nggak yang over juga. Dia kayak start motor settingan standar aja, cuma mendetailnya ukurannya, mainan apa gemuk-gemuk bannya. Belakang juga lu pakai Dotana dengan ban apa nih? Rosso kalau nggak salah ya. Rosso Corsa, Diablo Rosso kan. Dipadu sama fender belakangnya Yamaha nih kayaknya. Yamaha. Apa sih? L2. Iya. Kayak tibon-tibon gitu. Nah, terus kunci kontak, ATV, Quick release. itu ada ya itulah perpaduan kebun nanas sama California lah. Sama Tokyo-nya lah. Oke, itu soal motor lu.
Tapi dari sesimpel ini lu bikin motor, kayaknya ke bawah sama brand lu sendiri, si Wahyudi. Kenapa Wahyudi sih namanya? Lu bikin Wahyudi berdua sama Randy Kubil Teras Sablon, ya nggak? Oke, kenapa Wahyudi? Oh sebenarnya kalau nama brandnya sih Randinya juga ngelepas ke gue sih, jadi kayak Randinya belum nyamperin gue, namanya emang udah ada gitu. Dan emang gue gaung-gaungin di kayak daily sketch. Gue dulu sempat ngeluarin kayak daily sketch gitu, terus kayak buat catatan sih sebenarnya. Itu kayak niat-niat awal gue ngebangun komik tuh gitu. Nah gue bikin tuh Wahyudi Motor sih gitu. Jadi kayak kalau dulu bercandanya kan anak-anak zaman gue sih, Wahyudi itu tuh kayak terbuat bersiasat nih, jago banget megang skena gitu-gitulah pokoknya. Terus ya di sisi lain kalau pelafalan secara sederhana ya Wahyu Motor gitu. Wahyudi Motor. Iya. Oke. Jadi doa baiknya di situ gitu. Oh, baik, tapi filosofi awalnya Awalnya bercanda gitu. Cuma lama-lama kayak kita cari gimana ini bisa jadi yang positif gitu. Ya itu pelafalannya positifnya ada di situ. Wahyu di motor gitu. Makanya brandnya jadi motor banget atau apa gitu. gue malah bayanginnya awalnya apa karena lu pengen mengangkat si lokalnya ini. Enggak. Gue pengen buat selokal mungkin tapi keren gitu. Enggak ada kayak situ. Kayak gak ada sih. Tapi kalau misalnya mau ngomong lokal, gue mikirnya kayak di zaman dulu pun orang kalau buka usaha gitu pasti pakai namanya sih gitu. Ya, iya, tapi kan itu rata-rata kayak sama makanan, bawa berek gitu lah ya, atau gimana. Tapi ini Enggak, yang zaman dulu banget maksudnya yang di period yang kayak tahun 50-an. Coba ceritain gimana tuh? Oh, kalau Kan masih kayak Ekcuan apa itu kan nama orang mas gitu. Sesederhana itu aja kalau mau ngangkat lokalnya gitu. Cuma emang karena emang dia berangkatnya namanya tuh justru berangkatnya dari konsep dasar komik awalnya gitu. Jadi ceritain tentang latar belakangnya gitu. Terus dia kayak punya satu tongkrongan yang emang namanya tuh ya Wahyudi Motor gitu. Jadi dia kayak itu dalam juga ya. nggak dalam sih, cuma kayak ngalihin informasi gue ke sesuatu yang bisa dijahit aja sih. Jadi gue kalau misalnya ngulik tuh suka sesuatu yang kalau misalnya motor ketemu bangunan misalnya gitu, gue suka motor suka bangunan. Tapi kalau misalnya gue temuin tahunnya tuh terus gue gambar dalam satu frame yang sama misalnya gitu, tuh menurut gue kayak lengkap aja gitu. Dulu bayangin kan gimana susahnya ngobrol sama Acan, anjing susah banget tahu. Lalu apa ya, gede banget gue kan. Ya Cuma kayak desain si WM sendiri, si Wahyudi Motor, itu banyak ke apa influence plesetan American tapi lu mainin basic desain gitu ya, kalau nggak salah ya. Apakah memang kasarnya ke situ atau memang itu memang lepasan lu aja, udah gua nggak mau kurasi tentang WM tuh harus begini. enggak sih, lepas aja sih sebenarnya kayak dinamis bertanggung jawab aja gitu. Maksudnya kayak ada ilmunya lah ya lu. Iya, kita punya ketertarikan beneran kalau mau ke situ gitu, bukan yang tiba-tiba hits mau ikut-ikutan di situ gitu. Terus si WM sendiri juga ada tamu di sini. Si WM sendiri juga punya produk event massal, yaitu di Discoblar. Apa itu, tentang apa ya? Bau anjing motor lu, oli. Gimana sih? Discoblar itu tuh sebenarnya gagasan dasarnya buat rilis si komiknya justru gitu. Oke, jadi ini belum sampai ke komik, cuma gue udah ngebahas komik. Si komik mau dirilis bikin Discoblar. Iya, Yang rilisnya. Yang bentuknya adalah Discoblar itu apa? Discoblar ya penyuguhannya ada entertainmentnya aja, jadi kayak kalau nongkrong. Maaf ganggu ya guys. Santai Bor. Sama sini aja. Ini kan Adalah tentang penyambutan lu ke anak-anak. ya enggak sih, ini justru kayak ajang silaturahmi aja kan, makanya kayak gue ngundangin anak-anak tuh pasti kan anak-anak setongkrongan dateng gitu kan. Menurut gue kayak good vibes aja sih, nongkrong bareng-bareng gitu. Jakarta lagi ya. Jakarta gitu kan, waktunya juga mesti kayak di planning jauh-jauh hari, makanya mesti dibikinin poster, bikinin apa, cuma buat kayak pengingat aja sih. Oke. Gue termasuk yang koleksi komik lu, poster lu yang lu jual di Discoblar.
Tapi gue pengen lu ceritain 1-2 nih yang udah keluar 1-2 kan, komik 1 sama 2 ya, apa jadi 1 sama 2 dari apa, tentang apa Si volume 1 dan volume 2 ini. Jadi kalau misalnya volume 1 lebih, jadi ada ini, jadi nama komiknya itu Pendoa Pendosa gitu kan. pendoa pendosa. Pendoa dan Pendosa tuh kayak nama yang umum dipakai di tahun 60-an 70-an film Indonesia aja gitu dulu tuh. Dulu tuh ada komik Doa dan Dosa apa gitu tuh ada gitu. Terus gue kayak kalau pakai nama Pendoa dan Pendosa tuh kayak, kalau Amerikanya tuh kayak CNN Sinner aja sih. Wah, CNN Sinner nih 69. Nge-cult aja sih. Cuma gue pakai bahasa Indonesia aja deh biar kayak anak-anak ingat aja gitu. Karena kan emang perilisannya juga baru di sini. Walaupun di dalam komiknya ada bahasa Inggris, cuma karena itu teritorial aja sih sebenarnya daerahnya gitu. Dan bahasa Inggrisnya kayaknya juga bahasa Inggris yang slang, harusnya gampang dicerna aja sih. Jadi cerita tentang apa, Chan? ini tuh ceritanya tentang kayak masuknya budaya custom ke Nusantara gitu. Cuma gue sih sampai detik ini fokusnya lebih yang ada di Jakarta gitu, karena kan gue lebih tahu dan tinggal di sini dan dengar banyak cerita atau apapun informasi tentang Jakarta tentang kota lain. Oh, berarti itu cerita tentang akan masuk ke Jakarta kan, soalnya 1-2 tuh saya ingat gue cerita waktu si siapa? Tirto itu di Amerika. Tapi ntar ujung-ujungnya dia akan balik ke Jakarta untuk bawa budaya itu. Racun. Iya. Karena dulu emang informasi kan terbatas ya gitu. Misalnya kalau misalnya tetap scene-nya tetap lo mau ambil era-era 60-an. Iya 50-an. Gue udah kelupaan satu, yaitu tentang karya dia yang go internasional. Gue lupa aja gimana. Karya lo rata-rata udah dipakai teman-teman di luar untuk poster apalah gitu. Itu termasuk teman-teman lo atau memang klien lo? Kenalan di Instagram aja sih. Cuma ya gue juga nge-treatnya kayak temen aja sih, karena gue di-treat sama mereka kayak mereka juga paham cara nge-treat orang-orang yang emang di dunia ini gitu loh, di dunia custom culture ya, maksudnya di scene custom culture gitu. Say hi-nya awalnya memang dari DM Instagram aja? DM Instagram aja, sesederhana itu. Gue juga gak pernah ketemu gitu. Tapi menurut gue fungsinya media sosial ya itu, lu buat berhubungan sama orang lain, terus ketemu terus lu punya result yang positif aja gitu, jadi sebuah karya, jadi apa, jadi proyek atau jadi apa. Dan itu mancanegara, kerennya di situ portal kan berarti. Oke, kalau gitu kita tunggu Discover atau enggak komik Pendoa dan Pendosa. Siap. Baik, King Acan. Next, kita jalan-jalan. Thank you, John. Siap, sama-sama Mas.